Halo, selamat siang teman-teman. Iya, Kak. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Kak. Teman-teman bisa di open videonya biar kita bisa saling lihat nih, saling mengenal dulu. Ayo yang lain teman-teman bisa di open videonya. Seperti Mbak Nasihatul. Halo Mbak Nasihatul. Iya, Mas Syahrul. Mana nih Mas Syahrul? Pengen lihat Mas Syahrul seperti apa. Oh, ada Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. Terus yang lain nih, Mbak Cynthia, Mbak Ega. Boleh di open videonya dulu. Ada Mas Syahrul, ada Mas Syahril. Ada dua. Kembar ini. Ini Mbak Nafisa, Mbak Kurota Aini. Ya, kita sembari nunggu teman-teman yang lain juga ya. Teman-teman bisa sambil di open dulu videonya. Mungkin yang belum siap bisa siap-siap dulu, touch up dulu ya, biar nanti kelihatan fresh gitu. Walaupun ini sudah jam siang, hari Minggu lagi ya, siang-siang panas-panas hari Minggu, harus tetap cerah ya, ceria gitu. Karena kan kita mau menyambut hari Senin. Hari Senin ya, awal bulan baru. Halo Kak Rumondang. Oh, Kak Rumondang, gelap-gelapan Kak Rumondang? Kak Anatun Nasiha. Ya. Halo Kak. 16. Masih seperempatnya ya, belum ada setengah dari peserta yang ada di dalam grup. Mungkin teman-teman yang lain sedang terkena kendala teknis, jadi kita sambil sabar kita coba tunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mohon bersabar dulu ya. Teman-teman bisa sambil makan, boleh sambil minum, yang penting audionya di-off-kan. Videonya saja yang di-on-kan. Karena nanti kalau audionya di-on-kan, teman-teman lagi minum atau lagi makan, ini nanti jadinya bukan jadi webinar ya, jadinya video ASMR. Kayak para vlogger gitu ya, YouTuber gitu kan. Terus ada yang makan keripik, ada yang makan kerupuk, kayak gitu. Kan rame nanti. Oke. Ya, masih 16 partisipan ya. Kita tunggu 5 menit lagi ya, teman-teman yang lain. Silakan teman-teman bisa bersiap-siap. Kalau yang mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi dulu.
atau mau mempersiapkan cemilan-cemilannya boleh disiapin. Yang penting teman-teman tetap dalam keadaan sadar dan fokus nanti ketika menyimak materi dari pemateri kita nanti ya, dari pembicara webinar kita pada siang hari ini. Oh, halo Mas Syahril, Mas Syahrul. Bersebelahan ini. Kembar ya, Mas Syahril sama Mas Syahrul? Iya. Lucu nih. Kembar ya. Ya, selamat datang. Silakan teman-teman yang lain bisa sambil mulai di open videonya. Bisa prepare dulu, tidak apa-apa. Yang mau kamar mandi masih ada waktu 3 menit lagi sebelum kita mulai acaranya pada siang hari ini. Yang mau minum, minum dulu. Yang mau makan, makan dulu boleh. Yang lain mungkin cari tempat dulu, spot biar videonya nanti terlihat jelas seperti itu boleh. Kita yang penting pokoknya santai aja ya. Karena ini acaranya udah siang hari, nanti pasti biar nggak pada ngantuk, biar nggak tegang, kayak gitu. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, bisa dipersiapkan cemilannya. Kita tidak ada background ya Kak, silahkan backgroundnya bisa bebas, mau bernuansa apapun, baik outdoor maupun indoor, dipersilahkan. Pokoknya cari tempat yang senyaman mungkin, yang seenak mungkin, teman-teman semua bisa menyimak dengan baik nanti apa yang akan materi sama pemateri berikan untuk kita semua terkait tentang beasiswa LPDP. Pasti teman-teman udah semangat semua nih. Ya, oke. Tadi seperti yang saya katakan di awal, kita nunggu 10 menit dulu untuk teman-teman bisa join ya yang lain, karena terdapat beberapa yang masih ada kendala. Tepat sekarang 13.10, bisa kita mulai ya teman-teman, silahkan bisa di open videonya, biar kita segera mulai. Silahkan videonya bisa ini ya, dibuka videonya, biar teman-teman yang lain tahu bahwa teman-teman memang hadir di sini seperti itu, sambil saling menjadi ajang perkenalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tokoh motivator dan pengusaha terkemuka di Indonesia, yakni Kak Mary Riana, pernah mengatakan,
apabila mimpimu belum tercapai, maka jangan pernah mengubah mimpinya. Akan tetapi, ubahlah strateginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik-baik ya, walaupun cuacanya sedikit panas seperti ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman pejuang beasiswa dalam acara webinar persembahan spesial dari Academy Leader dengan mengusung tema Tips Trik Lolos Beasiswa LPDP. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Siti Nurlaila Sari selaku moderator yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Nah, sebelumnya biar teman-teman juga sambil absen ya ceritanya gitu. Saya kepo nih, Laila kepo nih, pengen tahu apa sih motivasi teman-teman semua ingin mengikuti acara ini. Ayo, ada yang mau berbagi nggak? Siapa yang mau berbagi duluan nih? Kenapa pengen ngikutin acara webinar pada siang hari ini? Kak Ianatun Nasiha mungkin? Kok sih bengi Jumat pada jam berapa? Atau Kak Nikmah? Iya Kak Nikmah, gimana? Oh iya. Halo Kak Nikmah. Orang ini apa-apa. Atau Mas Bahtiar di Nugroho? Kasih ya. Ayo, ada kondisi Kak Syahrul nih, atau Kak Syahrul atau Kak Syahril nih, yang mau mungkin sedikit berbagi, apa sih motivasinya ingin mengikuti webinar pada siang hari ini? Halo, teman-teman masih hadir kan? Kak Ianatun Nasiha mungkin Kak Iya. Ini berbagi nggak nih Kak, motivasinya apa ikut webinar pada siang hari ini nih? Ya mungkin semuanya sama ya, motivasinya pasti ingin tahu bagaimana tips and triknya dan pengen tahu gimana sih cara masuk atau cara lolos bisa dalam tahapan beasiswa LPDP itu tersendiri. Nah, oke, mungkin teman-teman ini di sini sambil, karena tadi sudah saya bilang ada yang harus ke kamar mandi, sambil makan, sambil minum, jadi tadi kurang mendengarkan, kurang fokus, ya sekarang kita mulai ya. Nah, luar biasa ya, keren-keren banget. Teman-teman pada siang hari ini sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara kali ini. Baik, sebelum dimulainya acara, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Oke, namanya adalah Kak Lina Dwi Puryanti. Beliau adalah award beasiswa LPDP tahun 2020, award beasiswa Bidik Misi tahun 2015, dan award beasiswa prestasi tahun 2013. Dengan riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Islam Negeri Purwokerto dengan jurusan bimbingan konseling Islam, lalu S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini di bidang award beasiswa pendidikan. Untuk itu, mari kita langsung sambut saja dengan senyuman yang semeringah, Kak Lina Dwi Puryanti. Oke, baik, suara saya kedengeran? Terdengar ya suara saya? Oke. Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. siang, Kak. Siang, Kak. Udah pada sarapan belum nih? Udah jelas ya. Kalau makan siang udah belum nih?
Belum. Oh, belum. Iya, biar nggak ngantuk ya, makan siangnya ditunda gitu ya nanti ya setelah selesai acara ya. Oke, langsung saja saya coba untuk share screen. Terlihat? Terlihat, Kak. Oke, baik. Belum mulai nih. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya terinspirasi dari seorang motivator. Beliau adalah alumni dari beasiswa bidik misi dan pernah, menjadi perwakilan salah satu, alumni bidik misi yang berpidato di depan presiden waktu itu, Presiden SBY waktu itu. Nah, saya dipertemukan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 dan dipertemukan kembali pada tahun 2018 di Bangka Belitung. Dan yang saya peroleh ketika bertemu beliau adalah apakah nanti saya bisa menjadi seorang wanita terutama yang menginspirasi seperti beliau. Nah, beliau ini, menjadi lulusan terbaik waktu itu di UGM dan juga, yang memperoleh beasiswa LPDP yang waktu itu LPDP itu masih sedikit daripada sekarang penerimanya sudah banyak sekali. Dulu masih sedikit dan dia, diterima di Inggris waktu itu. Jadi ngambil luar negeri. Eee, saya pulang dari Bangka Belitung waktu itu semakin mantap. Bisa nggak ya nanti seperti Mbak Birul, namanya Mbak Birul Kodriah kalau misalnya, adik-adik familiar, coba lihat di IG-nya itu, di feed-nya, story-nya itu sangat menginspirasi sekali. Nah, dari situ akhirnya itulah yang memotivasi saya kemudian untuk, bisa nggak nih LPDP? Dan akhirnya saya wujudkan itu di tahun 2019. Jadi kalau ditanya, "Mbak, persiapannya dari kapan nih?" Kalau saya sejak kuliah, jadi sejak ketemu dengan Mbak Birul Kodriah waktu itu. Jadi, sekitar 2 kali saya mengikuti seminarnya beliau karena waktu itu memang acara bidik misi, jadi acara bidik misi Nusantara. Jadi, sudah langganan seperti itu. Mesti Mbak Birul Kodriah tuh yang mengisi begitu. Nah, jadi, saya itu masuk 2015 S1. Kemudian tahun 2017 dipertemukan, dari 2017, 2018, 2 tahun berarti ya, waktu itu 2 tahun mempersiapkan untuk apply beasiswa LPDP ketika saya baru lulus, dan baru lulus 7 semester, Februari, kemudian bulan April itu apply, beasiswa bidik misi dan alhamdulillah lolos. Jadi kalau ditanya persiapannya dari kapan? Sedini mungkin. Jadi kalau misalnya masih mahasiswa, beruntunglah begitu kalau misalnya udah dapat kabar, terkait dengan beasiswa LPDP dan tertarik. Nah, itu segera untuk bisa dipersiapkan gitu. Persiapannya apa aja? Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, ini coba saya sedikit mengulas apa itu beasiswa LPDP ya. Beasiswa LPDP itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, singkatannya ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang disingkat dengan LPDP. Yang menyediakan beasiswa bagi putra dan putri Indonesia yang mempunyai kemampuan akademi. LPDP memberikan bantuan beasiswa pendidikan secara merata nih bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, program beasiswa ini ditujukan untuk siapa? Yang jelas untuk WNI ya, warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan nih, syaratnya udah menyelesaikan ya, udah punya ijazah. Syaratnya udah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 atau sarjana terapan ya, atau S2. Ini bagi yang mau S3 itu bisa pakai LPDP. Jadi, kalau ada yang tanya, "Buat S1 boleh nggak nih LPDP?" Nggak boleh, karena, eee, LPDP itu beasiswa untuk yang mau lanjut ke S2 atau S3. Nah, gitu. D4 bisa gitu, atas D4 itu kan sarjana terapan ya, itu bisa juga karena itu setara dengan S1, gitu. Nah, ini LPDP ini dikelola oleh Kemenkyu.
Jadi bukan dari Kemendikbud ya, tapi Kemenq. Nah, kalau Kemendikbud itu sekarang itu ada juga beasiswa itu namanya Indonesia Maju. Atau kalau S1 itu ada bidik misi yang dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP Kuliah. Nah, itu dari Kemendikbud. Tapi kalau LPDP ini dari Kemenq, jadi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, itu sekilas tentang LPDP. Kita ke next. Nah, ada berbagai macam jenis beasiswa LPDP. Jadi kalau misalnya, Mbak saya mau daftar nih gitu. Nah, tapi kalau mau daftar itu mau jalur apa gitu, karena banyak nih, banyak macamnya dari beasiswa LPDP. Jadi terbagi menjadi 3, yang pertama itu reguler, yang kedua itu targeted, dan yang ketiga itu afirmasi. Nah, untuk yang reguler itu ada 3 macamnya, beasiswa reguler. Kemudian PTUD itu kalau PTUD itu Pendidikan Tinggi Utama Dunia. Jadi ini khusus untuk yang targetnya itu untuk di luar negeri ya. Dan universitasnya itu yang termasuk dalam Pendidikan Tinggi Utama Dunia. Itu kemudian co-funding. Co-funding ini artinya adalah kita bisa memilih nih, jadi separuh untuk pembiayaannya. Bisa separuh dibiayai LPDP dan separuh kita yang membiayai sendiri. Jadi co-funding, jadi separuh. Misalnya di kesepakatan itu, si pihak penerima itu mau membiayai biaya pendidikan. Berarti dana hidupnya itu akan dibiayai oleh LPDP. Pun sebaliknya, ketika si penerima itu memilih untuk, "Oh, saya mau membiayai biaya hidup aja," kalau untuk dana pendidikannya dari LPDP itu bisa. Jadi, beasiswa co-funding ini tidak semuanya itu biaya itu LPDP yang menanggung, tapi separuh gitu. Jadi mau milih yang mana nih yang mau dibiayai gitu, itu kalau untuk reguler. Nah, kemudian targeted ya. Nah, kalau targeted ini, itu ada 2, yang pertama itu untuk PNS, TNI, Polri, itu ada wadahnya sendiri. Kemudian karena kalau ini berhubungan dengan tugas belajar sepertinya. Jadi, ada di jalur khusus untuk PNS, TNI, Polri. Kemudian ada juga kewirausahaan, ini khusus untuk para pengusaha dan ini, biasanya itu targetnya itu untuk universitas di luar negeri. Nah, ini untuk kewirausahaan. Nah, kemudian, yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi ini yang paling banyak ini macamnya. Jadi LPDP itu memberikan, ke semua macam macam-macam orang ya, macam-macam mereka dari mana aja, karena ini banyak sekali gitu untuk di tahun 2022. Ini ada dari penyandang disabilitas difasilitasi, kemudian daerah afirmasi. Kalau daerah afirmasi itu mana saja, Mbak? Ini banyak, ini nanti bisa dicek aja di website-nya LPDP, lpdp.kemenq.go.id. Ini ada daerah afirmasi khusus. Jadi seperti NTB, Papua, NTT, yang gitu-gitu, itu masuk dalam daerah afirmasi. Kemudian afirmasi itu yang selanjutnya ada afirmasi prasejahtera. Nah, ini biasanya kalau dulu namanya itu ada juga afirmasi bidik misi, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi bagi alumni bidik misi itu bisa ngikutin yang ini, afirmasi prasejahtera. Nah, yang penting syaratnya itu memenuhi ini, syarat khususnya adalah mereka mempunyai kartu PKH atau BPNT atau BST atau BPI. Nah, pokoknya ketiga-tiganya ini, keempatnya salah satunya kalau punya itu bisa mendaftar bisa mendaftar di jalur beasiswa afirmasi prasejahtera. Nah, kemudian afirmasi putra-putri Papua, ini juga ada juga nih. Nah, kemudian bedanya apa sih antara reguler dan afirmasi gitu ya? Ini passing grade-nya itu beda. Jadi sejak mulai dari seleksi tahap pertama administrasi sampai nanti wawancara itu passing grade-nya beda-beda. Ya, kalau misalnya di administrasi itu ini yang menonjol adalah di skor TOEFL dan juga IPK. Oh, kalau IPK-nya sama nih. 3,00, 3,00. Kenapa saya lebih menyorot ke sini? Karena kebanyakan itu mereka dari sini gitu. Dari yang reguler atau afirmasi.
Nah, kalau misalnya yang reguler itu skor TOEFL-nya itu TOEFL ITP ya, bukan TOEFL like ya, tapi TOEFL ITP itu skornya itu minimal 500. Kalau untuk afirmasi, nah ini kemudahan ya dari LPDP itu untuk afirmasi itu skor TOEFL-nya minimal hanya 400. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik pengen daftar LPDP gitu jika memang memungkinkan untuk, memilih, atau termasuk dari keempat ini, yang di afirmasi ini, ya pilih yang itu aja gitu. Karena itu untuk skornya, untuk passing grade-nya lebih rendah, otomatis peluang kita untuk bisa masuk itu lebih besar. Karena LPDP itu, bukan mencari kuantitas gitu ya, tapi mencari kualitas. Karena kalau misalnya passing grade-nya udah masuk, ya udah lolos gitu. Dari tahap 1 lolos, tahap 2 lolos, sampai substansi lolos gitu. Gitu. Ini untuk macam beasiswa LPDP. Biasanya yang paling banyak ya, banyak dipakai ini beasiswa reguler itu banyak, beasiswa prasejahtera itu banyak, dan juga daerah afirmasi ini yang ketiga. Dari macam-macam beasiswa ini yang banyak gitu. Oke, kemudian kita harus mengenal tahap seleksinya juga nih. Yang pertama administrasi jelas ya untuk di awal banyak sekali form di link yang harus kita tulis termasuk esai, ada nulis esai juga dan setiap tahun itu kebijakan LPDP itu selalu berubah-ubah. Ketika dulu saya itu harus membuat proposal studi dan rencana studi, untuk tahun 2022 udah beda dong. Tahun 2022 itu berbentuk esai, itu ada dua juga, dan itu dimasukkan ke formnya. Jadi ngetik langsung gitu. Kalau dulu kan saya bentuk PDF di-upload gitu. Kalau sekarang itu enggak. Jadi ditulis, diketik kayak gitu. Itu administrasi itu yang TOEFL itu juga masuk ke administrasi. Jadi kalau misalnya TOEFL itu misalnya Mbak, saya tuh cuman misalnya afirmasi nih, Mbak tuh saya tuh TOEFL-nya cuma 410 bisa nggak? Ya bisa, karena yang penting itu udah memenuhi gitu, yang penting udah memenuhi. Kemudian, pun dengan yang lain gitu, misalnya reguler gitu ya, hanya 501 nih misalnya ya. Oh ya bisa, tetap bisa, karena sudah lebih dari 500 gitu. Jadi kalau administrasi itu yang penting lolos gitu ya, artinya, apa yang kita upload itu sesuai dengan apa yang diminta sama LPDP itu insya Allah lolos gitu. Jadi perhatikan, di kolom-kolom yang memang harus kita isi, yang harus kita upload, jangan sampai terlewat, jangan sampai ketuker nih, jangan sampai ketuker. Misalnya upload ijazah, ketuker sama transkrip gitu, itu bisa menggagalkan di administrasi. Jadi kalau saran saya itu buat checklist sesuai urutan yang ada di website, kalau misalnya udah daftar. Nah itu, jadi kita bisa nih di checklist-checklist, mana nih yang udah, mana yang belum, gitu. Dan pastikan, ini ya, untuk nama filenya itu kita namakan sesuai dengan itu file apa, biar nggak ketuker-tuker gitu, karena bisa fatal kalau misalnya ketuker. Harusnya ijazah malah transkrip gitu kan. Nah itu, jadi, perhatikan sedetail mungkin gitu. Kalau dari, mmm, kita aja dalam hal administrasi aja kurang cermat gimana gitu untuk ke depannya, pasti kan gitu. Jadi ya jangan sampai, hal yang mudah gitu ya, yang tadinya mudah, karena kita nggak cermat jadi nggak lolos gitu. Itu untuk administrasi. Kemudian seleksi kedua adalah, seleksi bakat vokalistik. Kalau dulu saya itu namanya belum ini ya, kalau dulu namanya itu seleksi berbasis komputer. Jadi isinya ada TPA gitu-gitu. Nah itu sebenarnya 11-12 dengan, seleksi bakat vokalistik. Jadi ada penalaran verbal, penalaran numerik, dan pemecahan masalah. Ya 11-12 tapi tetap ada bedanya. Dan, ini tes, bakat vokalistik ini nilainya skornya itu langsung keluar, tapi karena kita juga nggak tahu passing grade-nya berapa, hanya LPDP yang tahu gitu ya. Nah, paling nggak kita bisa mengira-ngira dari sini, dari tes bakat vokalistik ini, "Oh, nilai saya kayaknya tinggi nih." Ya, jadi ada kayak optimismenya jadi muncul gitu. Tapi kalau udah rendah gitu ya, ya kita juga bisa tahu juga nih, "Aduh, nih nilainya kok segini ya?" Gitu. Nah, jadi di tes bakat vokalistik ini kita udah tahu, udah bisa memprediksi kira-kira kita bakal lolos atau enggak.
Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu nih passing grade-nya berapa, tapi setidaknya kita bisa mengira-ngira gitu, memprediksi. Nah, kemudian yang terakhir itu seleksi wawancara atau seleksi substansi. Nah, di tahap 3 ini adalah tahap yang paling menentukan kelulusan adik-adik diterima atau enggak nih di seleksi substansi. Nah, isinya apa? Isinya wawancara. Biasanya ada 3 reviewer. Yang pertama itu dari psikolog, akademisi, dan dari LPDP biasanya. Kalau misalnya dari psikolog ya berkaitan dengan diri kita, kemudian akademisi dengan perkuliahan, kemudian kalau, akademik juga tentang lebih ke akademis kita ketika S1, kemudian kita mau S2 gitu. Jadi ada 3 reviewer ya, dan pertanyaannya dari mana sih, Mbak? Dari apa yang kita upload di registrasi atau di administrasi di awal. Jadi semua pertanyaan itu sumbernya dari mana? Dari administrasi. Jadi setiap orang itu pertanyaannya itu nggak ada yang saklek gitu, karena menyesuaikan dengan apa yang kita upload. Yang khususnya yang paling banyak dicari tahu lebih dalam itu di esainya. Bagaimana kontribusi ke depan, apa yang akan dilakukan setelah S2, kontribusi apa untuk Indonesia gitu setelah S2 gitu, mau ngapain gitu. Karena ini nanti, berkenaan dengan kontribusi karena karena LPDP itu nggak mau ngasih cuma-cuma gitu. Artinya memang setelah lulus, itu dia ngasih apa buat Indonesia gitu. Kalau misalnya dalam hal pendidikan, ya dia ngajar pastinya kan. Dia pengen, kalau seorang akademisi, pengen jadi seorang akademisi kan, dia, pengen berkontribusi dalam hal pendidikan nih ya, misalnya ya mengajar jadi dosen, itu kontribusi untuk Indonesia untuk memajukan, eee, pendidikan di Indonesia. Bisa juga yang lain tergantung dari apa sih sebenarnya adik-adik tuh kenapa sih butuh S2? Kenapa harus, setelah S2 mau ngapain? Nah, itu akan dikulitin di situ. Nah, kalau untuk S3 ini juga nanti bakal, banyak juga putar disertasi ya, rencana penelitian itu juga ditanyakan. Jadi nggak hanya ini ya yang perlu kita persiapkan untuk wawancara, itu nggak hanya seputar diri kita, ya maksudnya ke pribadi gitu ya, tapi juga terkait dengan kesiapan kita untuk studi lanjut. Kalau S2 kan berkenaan dengan tesis, S3 berkenaan dengan disertasi, gitu. Jadi rencana tesisnya itu udah sampai mana gitu. Jadi paling enggak kita punya gambaran, nanti kita mau penelitian apa, kemudian dampaknya untuk masyarakat itu apa, gitu. Kemudian, kalau tentang kontribusi itu biasanya juga berkaitan dengan, passion, berkaitan dengan, kontribusi yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Jadi kira-kira nyambung nggak nih yang udah lalu, yang sedang dijalani, dan yang akan datang yaitu setelah ya S2, kemudian setelah S2 itu kontribusinya nyambung nggak? Nah, itu mulai dipikirkan ketika nulis di seleksi administrasi di esainya. Karena itu nanti pasti akan menjadi bahan pertanyaan ketika di seleksi wawancara. Jadi nyambung nih dari tahap seleksi ini jadinya nyambung dari administrasi. Oke, mohon maaf ya, ada kendala sinyal. Kita lanjutkan. Oke, tadi udah sampai tahap seleksi ya. Kelihatan? Oke, jadi setiap tahapan itu ada ininya ya, nyambung gitu antara apalagi yang administrasi sama substansi. Kalau bakat vokalistik ini kan memang dia berdiri sendiri ya, artinya sebenarnya nggak nyambung gitu karena, dia cuma sebagai jembatan kalau lolos ya naik ke substansi, kalau enggak ya kita ulangi lagi gitu, kita mencoba untuk daftar lagi gitu. Oke, selanjutnya nih alur pendaftaran.
Alur pendaftaran itu yang pertama daftar online, itu dia beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Di sana akan banyak form yang diisi, jadi saran saya jangan deket-deket deadline, karena itu banyak sekali form yang harus diisi, banyak-banyak berkas juga yang perlu kita upload gitu ya. Jadi, usahakan jauh-jauh hari untuk bisa daftar online. Kemudian yang kedua melengkapi dan mengunggah semua dokumen. Seperti ijazah gitu ya, transkrip, kemudian rekomendasi gitu-gitu. Pokoknya persyaratan administratif itu semuanya diunggah, kemudian submit, kalau udah di-submit itu akan mendapatkan kode registrasi. Jadi jangan lupa di-submit, kalau nggak di-submit nanti nggak dapat kode registrasi gitu. Jadi otomatis gugur gitu. Kemudian, nah ini, pastikan dokumen pendukung itu diterbitkan tahun 2022, misalnya surat rekomendasi. Nah, kita pernah daftar nih, kita pernah apply di tahun 2021, ya kita minta lagi dong untuk rekomendasinya yang tahun 2022 gitu. Kemudian misalnya ada, kesehatan gitu ya, kalau dulu saya ada nih, untuk surat kesehatannya. Itu ya yang terbaru gitu, jangan yang tahun lalu di-upload gitu, karena itu nanti bisa, barangkali jadi gagal gitu, karena udah nggak sesuai dengan, waktunya, kayak gitu. Oke. Itu tadi alurnya, kemudian kita akan beranjak ke tips bagaimana kita itu bisa lolos ke seleksi beasiswa LPDP ya. Nah, banyak sekali yang tanya-tanya, banyak sekali yang bahkan dulu tuh sampai Mbak, minta rencana studinya boleh, minta proposal studinya boleh. Jadi ada banyak yang minta esai gitu ke saya gitu ya. Itu pengen gitu, pengen minta tapi saya lihat sampai sekarang nggak daftar-daftar gitu. Nah, gitu. Jadi udah pada tanya-tanya, "Tuh daftar-daftar yuk gimana?" Gitu. Jadi saya kepikiran dengan ini nih, dengan apa nih, gambar apa nih? Tayo ya, bis. Bis Tayo, itu tayo, tayo. iya, tayo ya. Bis itu kalau jalan itu ke depan atau ke belakang? Ke depan dong. Iya, ke depan ya, kepalanya dulu ya, Iya, betul nggak? betul. Iya, kalau naik ke gunung misalnya jalannya yang ke atas gitu, itu depannya dulu apa belakangnya dulu? Kepalanya dulu atau Depannya dulu ekornya? dong. Oke, depannya Kepalanya dulu dulu. ya. Iya betul, ini perumpamaan, sebenarnya ini perumpamaan ya, saya juga termotivasi dari perumpamaan ini. Jadi ketika kita itu memiliki sebuah mimpi, sebuah target gitu ya, sebuah cita-cita gitu, ya kita maju dulu aja, kepalanya kita maju dulu aja. Misalnya nih, kita pengen dapetin beasiswa LPDP, udah deh bikin akun dulu, yang penting daftar dulu. Masalah mau tes bakat vokalistik lah, mau substansi itu dipikir nanti, yang penting kepalanya masuk dulu. Kalau kepalanya udah masuk, ekornya otomatis masuk atau mau tertinggal? Kalau kepalanya udah masuk tuh, badannya ikut masuk atau di belakang aja? Masuk, Kak. Ikut masuk ya. Nah iya, makanya kalau kita punya keinginan, harapan, yang penting kita melangkah dulu, kita maju dulu, kepalanya maju dulu, urusan badan sama kaki, tangan, itu pasti ikut. Jadi, otomatis ketika kita misalnya udah daftar LPDP nih, kita udah terlanjur, "Aduh udah terlanjur bikin akun nih, kalau nggak di-upload sayang dong." Otomatis kita nyiapin berkas kan. Nah nanti, ini ya, eee untuk selanjutnya pasti kita ikut mikirin, "Aduh nanti ini tes bakat vokalistik gimana ya?" Jadi ada kepikiran, "Oh beli buku nih," atau ikut, tes-tes online, ikut bimbel-bimbel online gitu. Jadi otomatis tuh ada motivasi kita untuk bisa, "Gimana nih caranya biar lolos ke selanjutnya 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 dan sampai lolos," gitu. Gitu. Jadi, mmm, ini tadi, dari si Tayo ini kita jadi belajar gitu, yang penting ketika kita itu pengen sesuatu, yang penting kita langkah dulu gitu, melangkah dulu, kita kepalanya masuk dulu, urusan nanti bisa atau enggaknya, itu nanti belakangan gitu. Itu nanti otomatis kita juga akan mikir belakangnya, tangannya bisa masuk gimana, kakinya bisa masuk gimana, badannya bisa masuk gimana, otomatis kita nanti akan mikir ke situ, gitu. Oke, kita lanjut ke tips ya, untuk beasiswa LPDP. Nah ini, saya punya jurus bumi, ada 3 ya, beranikan,
diri untuk mendaftar dan siapkan berkas. Nah, ini kepalanya tadi si Tayo. Jadi beranikan diri untuk daftar. Karena banyak yang tanya-tanya tapi nggak berani daftar. Nah, gimana tuh? Bingung nggak? Udah tanya-tanya sampai minta esainya gimana, tanya-tanya gimana cara bikin esainya, tapi nggak berani-berani buat daftar. Yang pertama beranikan dulu. Nah, kemudian ini baru optimalkan pembuatan rencana studi, rencana kontribusi dan komitmen komitmen kembali ke Indonesia. Ini saya lihat di persyaratan yang sekarang ya. Jadi ada rencana studi, rencana kontribusi dan komitmen kembali ke Indonesia. Ini buat yang di luar negeri terutama ya untuk komitmen kembali ke Indonesia. Kalau yang dari dalam negeri itu kan memang di Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin kemana-mana gitu. Maksudnya nggak ke luar negeri kemudian untuk bekerja itu jarang kasusnya seperti itu. Atau bahkan nggak ada gitu. Jadi yang pertama berani dulu daftar, kalau udah gitu baru nih dioptimalkan pembuatan rencana studinya. Gimana cara mengoptimalkannya? Nah, ini alhamdulillah kita udah punya wadah ya, wadah berbagi sharing gitu di grup WA. Jadi bisa tuh dimanfaatkan, "Mbak saya udah daftar nih," misalnya, "saya udah daftar administrasi, udah buat akun. Nah ini mau bikin esai ini minta tolong dicekin dong Mbak," gitu. Biasanya banyak nih adik-adik yang kemudian daftar dan saya bantu untuk mempoles esainya. Jadi ada beberapa adik-adik saya itu yang daftar kemudian mengirim esai sebelum di-upload gitu ke saya, kemudian saya revisi, saya kasih masukan, kemudian baru dibenerin, kemudian baru di-upload gitu. Dan beberapa itu beberapa ada yang lolos gitu. Jadi bisa kalau misalnya adik-adik mau gitu ya, nanti bisa bikin akun dulu kalau misalnya mau apply tahun ini, silahkan nanti bisa minta ke saya untuk ngasih masukan, bisa banget, silahkan bisa di grup gitu ya, atau misalnya japri silahkan, gitu. Jadi optimalkan ini, cara optimalkannya yaitu minta tolong ke salah satu awardee atau orang atau guru, dosen gitu yang, dipercaya gitu. Kemudian ini, usahakan join di seminar LPDP, wadah pejuang LPDP, dan dapatkan relasi untuk bertukar pikiran. Nah, kenapa saya itu apa ya namanya, kalau bisa usahakan untuk join gitu. Kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang bakal diinformasikan di sana gitu. Karena kita nanti banyak temen juga untuk sharing gitu, apalagi yang bener-bener mau apply gitu ya. Kita jadi punya wadah gitu. Kita kalau mau bingung, nggak bingung sendiri karena ada temannya, ada tentornya gitu, ada yang dampingin gitu. Gitu, jadi nggak bingung-bingung sendiri, gitu. Usahakan join biar kita juga semangatnya itu terus menggebu. Jadi kalau misalnya kita semangatnya, motivasinya lagi turun, kita bisa cas lagi gitu di seminar gitu ya, atau di komunitas-komunitas yang memang pengen menargetkan LPDP gitu. Oke, kemudian ini yang kedua jurus langit. Yang pertama itu luruskan niat ya. Niatnya diluruskan memang untuk berkontribusi untuk Indonesia. Kalau berkontribusi untuk Indonesia itu kan luas sekali ya. Nah, maka dipersempitlah gitu. Mau berkontribusi di daerah mana gitu. Di daerah kelahiran misalnya atau di daerah sekarang domisilinya begitu. Jadi perlu diluruskan niatnya tapi lebih dipersempit biar lebih rasional gitu. Kayak misalnya saya pengen nih memajukan bangsa Indonesia, itu kan terlalu luas ya, tapi bisa dipersempit menjadi misalnya saya pengen memajukan Indonesia melalui, pendidikan misalnya, ini kan udah lebih sempit, tapi ini juga masih luas sebenarnya luas. Pendidikan itu ya yang bagian mana gitu, oh saya pengen menjadi seorang akademisi, saya ingin mengajar di sebuah apa misalnya gitu. Jadi, kontribusi itu perlu diluruskan dan didetailkan gitu, pengen kontribusinya itu di mana gitu. Saya pernah punya teman, ya masih teman juga sih sekarang. Jadi dulu ketemu di seleksi wawancara, dulu saya masih offline gitu ya, masih offline, dia itu, S2 gitu, tapi sebenarnya dia tuh nggak pengen jadi dosen gitu. Jadi S2 itu nggak harus dia tuh pengen jadi dosen gitu ya, tapi tergantung memang kontribusinya tuh mau jadi apa. Kalau misalnya teman saya itu dia itu memang, santri tulen gitu ya, bahkan dia sedang menghafal Al-Qur'an. Nah, motivasi dia untuk bisa,
dapetin LPDP itu dia itu pengen sekali mengembangkan ekonomi di pondok pesantrennya. Jadi dia nggak pengen jadi dosen gitu, tapi karena dia jurusan ekonomi dan dia pengen S2 di bidang ekonomi, nah dia tuh pengen ilmunya di S2 itu nanti diterapkan gitu di pondok pesantren, dia pengen mengembangkan, ekonomi di pondok pesantren, dia pengen bikin usaha gitu ya, usaha kreatif di sana, gitu, gitu. Nah, jadi luruskan niatnya, bukan hanya karena, "Waduh kayaknya keren nih, beasiswa LPDP nih." Jadi kayak kayak buat gaya-gayaan gitu. Nah itu perlu diluruskan, kalau masih kayak gitu perlu diluruskan, gitu. Niatnya terutama niat untuk berkontribusi karena, itu sangat ini ya, karena LPDP itu kan ya tentu nggak pengen hanya mengeluarkan uang cuma-cuma gitu ya, tapi apa sih kontribusi nyata untuk Indonesia, kayak gitu. Ada juga, kalau suami saya ya, dia juga nggak pengen jadi dosen gitu, tapi dari ilmunya itu dia tuh pengen mengembangkan sebuah lembaga pendidikan non formal gitu. Jadi nggak mesti gitu, atau ada juga yang, mmm, dia pengen S2, dia nggak pengen jadi dosen juga gitu, tapi dia pengen mengembangkan sebuah bisnis gitu ya, sebuah bisnis itu bisa juga gitu. Jadi S2 itu nggak melulu karena pengen jadi dosen gitu ya, bener pengen jadi dosen, tapi dari ilmu itu, dia tuh pengen menargetkan apa gitu, gitu. Nggak hanya jadi dosen ya, ini yang perlu digarisbawahi gitu. Kemudian yang kedua adalah restu orang tua. Nah ini perlu banget nih, harus pokoknya kalau apalagi kalau hubungan sama orang tua itu lagi kurang baik, itu dibenerin dulu gitu ya, karena restu orang tua itu bagi saya itu sangat sangat penting gitu. Kemudian yang ketiga doa di waktu mustajab. Ya, dulu saya pernah mengikuti sebuah training motivasi, waktu SMP saya masih ingat, dan saya amalkan sampai hari ini. Salah satu doa yang akan dimustajab gitu, itu di sujud terakhir ya ketika sholat. Nah itu, saya masih ingat sekali doanya ada 3 waktu itu sama trainernya dibilang, "Pokoknya kalau sujud terakhir itu, ini doanya pokoknya 3 ini diamalkan. Ya Allah sehatkanlah saya." Yang penting kan sehat dulu ya, sehat dulu. Baru yang kedua, "Ya Allah cerdaskanlah saya." Dan yang ketiga, "Ya Allah sukseskanlah saya." Itu di sujud terakhir. Itu menurut saya ini ya, jadi tubuh, mental, fisik ya, fisik maupun mental, itu ngaruh karena jadi termotivasi begitu, itu. Ya doanya sih nggak harus itu ya, doanya ya semua doa-doa yang baik gitu ya, termasuk kalau misalnya mau daftar LPDP gitu ya, itu doa ketika hujan misalnya dan sebagainya, kan banyak ya doa di waktu mustajab. Kemudian menjadi sebaik-baik manusia. Ini dulu saya, dari dulu saya aktif ya di organisasi sosial. Saya berpikir bahwa memang ketika kita itu membantu orang lain, maka insya Allah kita akan dimudahkan. Ketika kita memudahkan orang lain, maka insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi dulu, sempat nih, ini juga menjadi pertanyaan yang mengenang sekali ketika saya interview LPDP. Dulu saya ditanya nih sama reviewer-nya, "Lina kok bisa ya, kamu kan mondok nih, kamu jadi ketua organisasi sosial, tapi kamu bisa jadi wisudawan terbaik, ini gimana kok bisa?" Gitu. Nah akhirnya, ya saya jawab gitu, ya ketika yang lain itu tertidur, disitulah saya mulai belajar. Ketika yang lain itu istirahat, main, nongkrong, disitulah saya memanfaatkan waktu untuk organisasi, untuk mengikuti pelatihan maupun seminar. Dan itu dikulitin habis di situ dan di situ saya juga jadi ini ya, jadi menangkap bahwa ternyata ketika wawancara kita sebenarnya bisa mengarahkan pembicaraan gitu. Apa sih yang menarik dari diri kita? Gitu. Apa sih menariknya? Siapa sih saya gitu? Apa sih menariknya? Itu dikulitin habis dulu di waktu itu. Gitu. Dan saya jadi, ini ya, memang memang betul gitu, ketika kita itu memudahkan orang lain, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah, gitu. Jadi menjadi sebaik-baik manusia. Dulu saya aktif di organisasi sosial dari saya semester 2.
Ya, dari saya semester 2 sampai saya lulus, sampai sekarang juga masih gerakannya, gitu. Jadi, boleh kita itu mengikuti organisasi-organisasi lainnya, tapi juga kalau bisa kita ngikutin organisasi sosial, gitu. Itu dari saya kembalikan ke moderator, ke MC ya? MC atau moderator nih? Silakan. Ya, wow, terima kasih Kak Lina, luar biasa sekali ya. Tadi pemaparan yang telah disampaikan dari pengertian LPDP sampai tahapan-tahapan seleksinya. Ada juga tadi sedikit tips and trik G2 cara lolosnya. Pokoknya paket lengkap ya Kak Lina ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini di kolom komentar sudah banyak yang bertanya nih Kak Lina. Salah satunya, kamu mau tanya, untuk berkas yang diupload, apakah harus ada ijazah dari SD sampai SMA kah? Terus cara minta LOA ke kampus bagaimana ya, Kak? Mau langsung dijawab, Kalina? Oke, langsung aja ya. Iya, jadi yang diupload itu hanya ijazah terakhir ya. Ijazah terakhir ya minimal berarti S1 kalau mau S2 gitu. Jadi kita nggak perlu ngupload ijazah dari yang paling bawah, dari TK mungkin ya, SD itu nggak perlu. Jadi langsung kalau misalnya mau nargetin S2 berarti ijazah S1 yang diupload. Tapi kalau misalnya nargetin untuk S3 berarti ijazah S2 yang diupload. Terus gimana caranya minta LOA? Kita daftar kampusnya dulu dong. Kita ngikutin, kan ada tuh gelombang 1, gelombang 2, kemudian ada jalur CBT, kemudian jalur portofolio dan sebagainya, untuk jalur khusus gitu ya. Jadi LOA itu adalah surat keterangan bahwa yang menunjukkan bahwa kita itu diterima di universitas gitu. Jadi caranya ya kita daftar, kita ngikutin ujiannya kalau misalnya ujian tes tertulis. Nah, kalau misalnya udah pengumuman tuh lolos gitu ya, Lina Brianti lolos jalur ini di mana gitu ya. Nah itu adalah LOA gitu. Jadi caranya ya kita daftar gitu ya. Semoga menjawab. Oke, tadi cukup jelas ya. Pertanyaan dari Kak Dini sudah langsung dijawab. Ada lagi nih Kak, dari Kak Domingo. Kak izin bertanya, apakah bisa mahasiswa S1 daftar beasiswa LPDP? Oke. Enggak. Apakah bisa mahasiswa S1? Kalau masih mahasiswa S1 belum punya ijazah nggak bisa ya. Jadi harus udah jadi alumni. Heeh, harus udah punya ijazah, harus udah punya transkrip. Jadi kalau masih mahasiswa ya nggak bisa gitu karena belum punya ijazah gitu ya. Semoga menjawab. Ya oke, itu tadi ya. Lalu ada lagi nih Kak, dari Kak Ona SMG. Apakah mahasiswa S2 yang ongoing bisa ikut mendaftar LPDP? Atau bisakah mahasiswa S2 yang sedang ongoing mendaftar LPDP S3? Terima kasih, Kak. Itu Kalina. Oke. Jadi S2 beasiswa LPDP itu oke. Jadi syaratnya itu harus sudah lulus ya, harus sudah punya ijazah. Jadi nggak bisa ongoing itu nggak bisa. Karena beasiswa LPDP itu dari awal gitu. Jadi dari kita masuk itu udah bisa gitu. Artinya udah dibiayai sama LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu hanya untuk mahasiswa baru, calon maba gitu ya, calon maba S2 atau S3. Yang ongoing gimana? Nggak bisa gitu. Jadi ini kayak beasiswa KIP kuliah ya. Kayak kalau di S1 itu KIP kuliah sekarang. Kalau KIP kuliah itu memang harus dari awal gitu. Jadi dari awal masuk. Jadi nggak bisa tuh ongoing, daftar KIP kuliah ongoing itu nggak bisa. Kecuali kalau ada yang keluar, kemudian ada yang menggantikan, jadinya ongoing gitu. Tapi kalau ini nggak berlaku di LPDP. Jadi kalau di LPDP itu ada yang mengundurkan diri gitu misalnya ya, itu nggak bisa digantikan gitu. Gitu. Jadi harus dari awal gitu. Nggak bisa ongoing. Itu berlaku untuk magister maupun program doktoral. Oke, bisa menjawab ya. Lalu ada lagi nih, Kak Nasihatul Fadilah.
Misal pas S1 kita nggak dapat beasiswa bidik misi atau beasiswa apapun, apakah kita masih bisa untuk ikut beasiswa LPDP S2? Soalnya rata-rata cutting yang dapat beasiswa LPDP itu yang dulunya pernah ikut bidik misi. Ini sedikit ini Kak. Oke, bisa banget Kak, bisa melalui beasiswa jalur reguler ya, jalur reguler. Jadi bisa banget, nggak apa-apa gitu. Walaupun untuk beasiswa yang jalur afirmasi itu memang passing grade-nya lebih rendah. Jadi kenapa banyak? Iya, karena peluang untuk yang dari afirmasi itu memang peluangnya besar karena passing grade-nya lebih kecil gitu. Jadi buat kita yang daftar di jalur reguler kita harus ini nih lebih ekstra karena passing grade-nya lebih tinggi. Kalau untuk afirmasi ya kayak lulusan beasiswa bidik misi gitu ya kuliah itu kan salah satu contoh ya. Untuk skor TOEFL-nya kan hanya 400 nih udah lolos, tapi buat kita yang di jalur reguler belum lolos karena passing grade kita itu harus minimal 500 skornya. Gitu. Jadi tetap bisa ikut, kita bisa ikut di jalur reguler atau misalnya kita dari daerah afirmasi, misalnya NTT, NTB, dan daerah afirmasi lainnya, itu kita bisa tetap ikut, bisa ikut di afirmasi dan passing grade-nya juga lebih rendah gitu. Ini dari mana nih Kak? Siapa nih? Kak Nasihatul dari mana nih daerahnya? Barangkali Tegal. bisa. Oh Tegal. Kalau Tegal ini nggak masuk ya, nggak masuk daerah afirmasi. Jadi yang paling memungkinkan adalah di jalur reguler gitu. Dan ini ya yang terbaru itu ada yang jalur kader ulama itu. Biasanya santri itu. Untuk yang santri barangkali itu bisa masuk selain reguler yang memungkinkan gitu. Oke. Oke, ya itu tadi sudah menjawab ya. Lalu ada lagi Kak Ianatun Nasiha. Misal kita mahasiswa ongoing S1 dan ingin daftar LPDP S2, apakah itu bisa atau harus menyelesaikan S1 terlebih dahulu baru bisa ikut daftar LPDP S2? Ya, tadi sempat disinggung ya Kalina, mungkin bisa dijelaskan ulang. Iya, jadi harus lulus dulu karena syaratnya harus punya ijazah dan juga harus transkrip nilai juga. Itu kan bisa kita dapatkan ketika kita sudah lulus, sudah ujian gitu ya, udah wisuda. Oke, berarti harus lulus dulu ya, Kak. Iya. Lalu ada lagi dari Kak Wahyu Kuswidianti. Nah, misal sudah diterima di beasiswa S2 LPDP-nya nih Kak, dalam negeri. Kemudian setelah lulus, apakah boleh untuk daftar beasiswa S3-nya ke luar negeri atau sebaliknya melalui LPDP? Boleh sekali ya, boleh banget, boleh banget. Jadi kalau misalnya S2 di dalam negeri, S3 mau di luar negeri, pun sebaliknya dengan misalnya LPDP, boleh banget. Yang penting lolos. Yang penting lolos. Jadi kalau misalnya S2 udah lulus nih, jadi magister dalam negeri nih, kemudian S3-nya kita mau daftar luar negeri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita daftar, kemudian kita lolos, gitu. Itu. Jadi boleh banget, yang penting lolos seleksinya, gitu. Oke, kata kuncinya adalah lolos seleksi. Jadi mau dimanapun boleh ya Kak. Di sini ada yang bertanya lagi. Dari Mbak Ega Prastiwi, untuk titik aman IPK untuk beasiswa LPDP itu kira-kira ada batasannya atau hanya sekedar di atas 3,00 itu sudah aman Kak? Gimana tuh? Oke, untuk IPK itu ada persyaratannya di panduan sudah ada, itu minimal itu 3,00 ya itu pas banget ya. Jadi minimal 3,00. Kalau dulu saya masih 2,75 waktu itu 2019, tapi saya lihat yang terbaru itu minimal 3,00. Jadi kalau udah 3,01 udah aman ya, udah aman. Walaupun lebih 1 itu udah aman, yang penting di atas 3,00. Jadi perhatikan bagi yang masih semester 1, 2, 3, 4 ya misalnya, kalau misalnya masih di bawah 3 itu harus lebih ekstra lagi belajarnya kalau mau nargetin beasiswa LPDP.
Oke, itu tadi penjelasan tentang IPK ya. Jadi ada batas amannya. Lalu ada lagi nih dari Kak Wahyu Kuswidianti, katanya itu harus dapat LOA dulu atau kita daftar LPDP tanpa LOA dulu diperbolehkan. Dan jika kita daftar LPDP-nya untuk jurusan kuliahnya tidak linear, apakah diperbolehkan? Silakan Kak. Oke, kita mau daftar udah ada LOA atau belum itu boleh, sah-sah aja. Jadi kalau saya pun dulu belum ada LOA nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga teman saya yang sudah dapat LOA. Jadi boleh-boleh aja. Dan kabar baiknya untuk tahun ini itu kalau udah dapat LOA itu bisa langsung ini ya, kalau lulus administrasi ya, bisa langsung ke seleksi tahap 3. Nah, jadi memang kebijakan setiap tahun itu beda-beda, gitu. Makanya kita harus terus update, pantengin terus IG-nya LPDP, website-nya LPDP, karena apa yang saya sampaikan hari ini, itu bisa aja beda nanti kebijakan di tahun 2023 atau 2024, beda-beda lagi, gitu. Jadi bisa aja kita daftar pakai LOA, tapi bisa juga kita daftar udah pakai LOA. Itu adalah pilihan masing-masing, gitu. Kemudian untuk jurusannya tidak linear boleh apa enggak? Boleh, sah-sah aja ketika dengan catatan kita itu punya alasan yang jelas berkaitan dengan rencana kontribusi kita ke depan. Saya juga tidak linear ya adik-adik, saya dari BKI, dari Fakultas Dakwah, kemudian ke pendidikan. Tapi saya memiliki alasan yang kuat gitu, kenapa saya beda jalur gitu, nggak linear. Dari BKI, dari Fakultas Dakwah ke Fakultas Pendidikan, gitu. Jadi banyak juga ya, tidak sedikit, awardee yang tidak linear prodinya gitu, tapi mereka memiliki alasan yang kuat gitu. Alasan yang memang berkenaan dengan kontribusi yang sedang dijalani biasanya. Kontribusi yang sedang dijalani itu apa? Gitu. Kontribusi yang udah dijalani itu apa dan yang akan datang itu apa? Itu sangat ngaruh gitu, itu sangat ngaruh dengan pemilihan prodi. Karena ya buat apa gitu kalau misalnya buat apa kita milih prodi A, tapi ternyata kontribusi kita itu nggak nyambung nanti sama ilmu yang kita dapat ketika kita S2 atau S3 gitu. Jadi, terkait dengan jurusan itu dikaitkan dengan kontribusi, disambungkan, ya pasti nyambung karena pasti nyambung gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting nyambung gitu ya, antara kontribusi yang sedang, yang telah, dan yang akan dilakukan. Itu, semoga menjawab. Oke, baik. Lalu ada lagi nih Kak Lina yang nanya dari Mbak Ega lagi. Untuk beasiswa afirmasi prasejahtera, apakah harus mahasiswa yang S1-nya mendapatkan bidik misi atau boleh tidak, Mbak? Gimana tuh, Kak Lina? Iya, jadi boleh aja kita bukan alumni bidik misi. Nah, ini menariknya nih di sini. Jadi kalau dulu itu ketika tahun 2019 itu beasiswa afirmasi bidik misi dan juga prasejahtera itu dipisah. Tapi untuk tahun ini itu gabung. Jadi biasanya untuk beasiswa alumni bidik misi atau KIP kuliah, itu mereka kan punya beberapa kartu yang tadi saya sebutkan itu. Nah, untuk di beasiswa prasejahtera ini bisa dari manapun. Artinya mau dia itu nggak dapat beasiswa bidik misi atau KIP kuliah sebelumnya, itu bisa daftar di jalur afirmasi prasejahtera. Yang penting syaratnya itu tadi, dia punya kartu salah satu aja. Kan tadi kan saya nyebutin ada 4 ya. Ada 4 kartu. Ada kartu PKH, kemudian ada kartu BPNT, kemudian ada kartu BST, bantuan sosial tunai, kemudian ada kartu PBI, penerima bantuan iuran. Jadi kalau yang punya salah satu dari 4 kartu itu, dia bisa daftar untuk beasiswa afirmasi prasejahtera, gitu. Siapapun, mau dia penerima alumni bidik misi atau enggak, itu bisa. Yang penting punya salah satu kartu itu, gitu. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya ada dari Kak Anton Tista Kusuma. Katanya, apakah syarat program studi yang dituju harus berakreditasi A serta kampus bekerja sama dengan LPDP? Terima kasih.
Betul. Biasanya program studi yang tertuju itu harus sudah berakreditasi A, dan LPDP itu punya daftarnya sendiri. Nah, di website-nya itu ada, jadi ada kampus yang bekerja sama dengan LPDP. Kalau misalnya kampus yang kita tuju, program studinya itu tidak ada di sana, misalnya masih B gitu ya, itu berarti belum bisa. Maka kita harus cari kampus lain. Misalnya kita udah sayang banget nih sama kampus A karena kita alumni situ, kita udah cinta banget gitu. Tapi ketika kita mau S2, LPDP, ketika program studinya masih B gitu dan belum bekerja sama dengan LPDP, nggak bisa gitu. Kita ya mau nggak mau harus nyari kampus lain yang sudah bekerja sama gitu, dengan prodi yang sama gitu, dengan prodi pilihan kita gitu. Jadi harus, biasanya memang berakreditasi A, kalau saya lihat itu memang akreditasinya itu A semua gitu, jadi nggak ada yang B gitu. Kecuali dalam masa ini ya, peralihan kan ada tuh, kan setiap berapa tahun sekali kan akreditasi tuh, gitu. Tapi LPDP itu selalu mengupdate gitu. Pokoknya di website itu ada tuh, link-nya. Jadi harus yang sudah bekerja sama dengan LPDP. Biasanya akreditasinya itu harus sudah A, gitu ya. Oke, akreditasi. Itu tadi masa akreditasi. Lalu ini ada Kak Nurul Chandra Amelia bertanya, Kak, tips untuk nulis esai itu gimana ya? Soalnya topiknya ada 3 atau 2 supaya dia nyambung gitu. Harus disambungin seperti apa? Gitu. Oke, cara nulis esai itu gimana? Sebenarnya tipsnya ya kayak biasa sih nulis esai ya, dari umum ke khusus gitu ya biasanya ya. Kayak piramida terbalik gitu, kalau secara umum gitu ya. Ya kalaupun ada topiknya ketiga ini contohnya apa nih, topiknya ada 3. Ini kan tergantung dari ini ya, tergantung dari esainya itu yang mana gitu dan topik yang ada di situ itu ada yang mau di-highlight gitu, itu apa aja nih? Saya jadi tanya balik nih ke siapa nih? Kak Nurul Chandra, heeh, coba. Oh, dikirain kan Ya, topiknya Kak Nurul misalnya Chandra gimana mungkin bisa dikonfirmasi lebih jelasnya? iya dikirain Pertanyaannya mengarah kemana? Boleh diaktifkan audionya. iya. Halo, dengar? Dikirain kan Boleh. kalau misalnya kayak kontribusi Indonesia atau kayak personal statement dikirain itu tuh dia boleh dipilih salah satu ternyata ya Kak, bukan ketiga-tiganya gitu. Bukan ya? Makasih Kak. Oke, jadi berkaitan dengan esai, itu sebenarnya itu, kalau kemarin saya itu dampingin yang daftar gitu dan sekarang udah lolos LPDP gitu ya, udah lolos, udah jadi awardee, itu dulu itu ada 2 esai nih. Jadi, berkaitan dengan rencana komitmen, jadi ada kolom, di mana kita harus nulis di situ tuh, eee, ada apa aja gitu. Nah, itu biasanya kalau topik-topiknya itu kita mau ngapain ya itu tergantung dengan apa yang kita highlight di situ. Nah, oke, jadi ada yang namanya personal statement ya, jadi itu lebih ngomongin ke diri kita, gitu. Oke, sebentar. Nah, jadi yang satu itu jadi ada 2 esai yang di-upload ya. Yang pertama itu personal statement dan rencana kontribusi. Nah nah, jadi ini, kebijakan setiap tahun itu kan beda-beda ya, jadi kita harus selalu pantengin panduannya gitu. Nah, itu tergantung ya judulnya apa dulu nih, misalnya, personal statement kita mau ngomongin diri kita itu seperti apa, ya tergantung kita yang mau meng-highlight itu apa, oh saya itu sebagai aktivis misalnya, kontribusinya sebagai seorang aktivis gitu, kemudian yang, akan
kontribusi yang rencana kontribusi ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang terbaru nih untuk tahun ini dan di tahap ini ya, di tahap, tahun 2022 ini yang terbaru. Karena kebijakan setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, ini esainya ini ya, perlu dicatat nih sepertinya. Proposal penelitian. Nah, ternyata ini S2 ini juga harus nyiapin proposal penelitian ya. Itu ada jumlah katanya sekitar 1.500 sampai 2.000, ini kayak nulis artikel berarti ya. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, ini esai yang kedua. Nah, isinya apa? Isinya tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Jadi lebih ke apa sih yang akan kita lakukan setelah S2? Apa sih kontribusi kita setelah S2 untuk Indonesia? Jadi lebih ke rencana nih. Kontribusi kita apa untuk Indonesia setelah S2? Nah, itu ada di esai yang kedua. Kalau esai yang pertama tadi, ini beda sama tahun lalu dan tahun sebelumnya. Ini berkaitan dengan proposal penelitian. Jadi nggak ada personal statement ya. Kalau dulu kan ada personal statement nih. Dulu ada rencana ada rencana studi sendiri nih. Nah, kalau sekarang nggak. Sekarang lebih ke proposal penelitian. Dan yang kedua adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Ini kan seakan-akan ada 3 topik ya. Tapi ternyata ini itu saling berkaitan satu sama lain. Coba kita cek lagi nih ya. Komitmen kembali ke Indonesia. Ini adalah lebih ke setelah lulus kan. Rencana pasca studi. Ini juga ngomongin setelah lulus. Nah, kemudian rencana kontribusi di Indonesia. Ini juga ngomongin setelah lulus. Walaupun sebenarnya kita juga bisa nulis yang sekarang sedang kita lakukan, kontribusinya itu apa? Yang nyambung sama setelah lulus gitu. Jadi ini seakan-akan ada 3 topik, tapi ternyata ini satu kesatuan. Gitu. Ini yang terbaru nih. Gitu, semoga menjawab dan ini menjadi informasi yang terbaru ya untuk tahun 2022 untuk esainya. Ya, baik, cukup terjawab ya Kak Nurul. Ya, lanjut ya Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Kurota Aini. Ini nanyanya banyak, saya jadikan satu ya. Jadi Kak, gimana sih cara mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi? Kayak gitu. Apakah untuk jalur santri, nilai TOEFL-nya juga harus skor 400? Dan apakah Aceh termasuk daerah afirmasi? Oke, gimana cara skornya, skor TOEFL-nya tuh harus tinggi ya. Kalau misalnya kita memang merasa, aduh saya itu kurang gitu kayak saya ya misalnya. Itu bisa ikut les gitu ya, ikut les TOEFL karena kita pakainya bukan TOEFL ITP, bukan TOEFL Like, tapi kita pakainya TOEFL ITP atau IBT gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang merasa kita kurang, nggak memenuhi syarat, ya kita harus mau nggak mau harus ikut les gitu. Atau kita belajar otodidak tapi kita harus belajar yang lebih keras tentunya karena nggak ada pembimbing gitu ya. Kan banyak juga nih di YouTube gitu ya, kita juga udah bisa belajar di sana, tapi kan beda gitu ya sama yang ada pendampingnya langsung gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar buat skornya tinggi dan sering-sering latihan gitu, ngikutin TOEFL prediction misalnya ya, gitu. Kalau misalnya mau ikut tesnya ya ikutin ini, preparation-nya gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau harus ini, harus belajar gitu. Terus untuk skornya itu setiap, jalur beda-beda. Kalau reguler itu 500, kalau untuk afirmasi semuanya itu 400. Lumayan ya untuk perbedaan skornya, gitu. Oke, semoga menjawab. Satu lagi Kak, tadi kelewat. Apakah Aceh termasuk daerah afirmasi? Oke, daerah afirmasi itu banyak sekali ya. Itu bisa dilihat di website-nya ya, lpdp.kemenq.go.id. Oke, itu di sana banyak sekali, yang paling saya ingat itu ya di daerah luar Jawa terutama. Bagian NTB, NTT gitu. Itu banyak sekali. Jadi bisa dicek ya, karena saya nggak hafal tentunya, saya nggak hafal satu-satu. Jadi nanti bisa dicek website-nya. Gitu. Nanti ini ya, nanti dibantu copy-kan linknya.
Ya, siap Kak, nanti dibantu lingkup ya. Oke, selanjutnya dari Kak Sasha. Kak, kalau untuk LPDP dosen, apakah harus sudah menjadi dosen, kemudian baru bisa mendaftar LPDP dosen? Oke, ini mungkin maksudnya PNS ya? Mungkin maksudnya PNS. Karena jalurnya itu kan tadi kan, PNS TNI Polri ya. Nah, kalau misalnya untuk dosen, kalau misalnya belum PNS, ya dia bisa ngambil yang reguler atau afirmasi kalau misalnya memenuhi. Jadi bisa ngambil reguler, tapi kalau misalnya dosen PNS, berarti dia harus ngambilnya jalur yang PNS gitu, karena ini sangat berkaitan juga, nanti dengan tugas belajar gitu. Itu, jadi artinya sudah terjawab ya untuk dosen, nanti larinya ke jalur PNS TNI Polri. Kalau yang udah PNS, dosen PNS, kalau belum bisa ngikut ke reguler gitu. Oke, itu terjawab ya. Selanjutnya ada dari Kak Salma Nurzahra. Kak, adakah kuota penerimaan LPDP? Dan kalau ada itu berapa, Kak? Oke, untuk kuota, untuk yang terupdate saya tidak tahu ya, tapi sejauh ini saya tahu ketika PK, jadi kalau udah jadi awardee itu ngikutin yang namanya persiapan keberangkatan ya. Nah, di sana itu, pernah dikatakan bahwa setiap tahun sebenarnya LPDP itu memiliki kuota, gitu. Memiliki kuota sekian ribu, tapi setiap tahun juga LPDP itu ketika, ini ya, menyeleksi calon awardee itu tidak memenuhi kuota. Padahal jumlah calon awardee atau atau jumlah orang yang mendaftar itu melebihi kuota. Karena kan sampai 40 ribuan gitu kan setahun dalam 1 tahun. Padahal kan kuota LPDP kan di bawah 10.000. Kalau dulu disebutkan 6.000 dulu ya tahun 2019 ya gitu. Jadi, itulah karena LPDP itu bukan nyari kuantitas gitu ya, tapi nyarinya kualitas gitu. Jadi siapapun itu bisa masuk gitu, bisa masuk, siapapun punya peluang yang sama untuk bisa dapetin LPDP, gitu. Gitu, dan ini mungkin saya jawab yang ini ya, yang tadi ya, yang barangkali penasaran nih, daerah saya termasuk afirmasi bukan gitu ya. Ini ada juga nih, Aceh termasuk enggak gitu ya, Aceh itu masuknya Sumatera apa nih? Sumatera Aceh sendiri, Mbak. oh Aceh sendiri ya? Iya. Oke, coba cek ya. Jadi ada nih provinsi, coba ya nih ya, barangkali ada yang dari luar gitu ya. Daerah afirmasi nih tahun 2022 ya. Ada di Provinsi Lampung, ada Kabupaten Pesisir Barat, kemudian ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, itu hanya satu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Selatan itu juga ada satu, Kabupaten Musirawas Utara, dan juga Sumatera Utara, itu ada 4 kabupaten. Nah, tadi provinsi yang saya sebutkan itu, di sana tidak semua kota juga tuh masuk ke dalam ininya, termasuk daerah afirmasi, gitu. Kayak di Nusa Tenggara Barat itu hanya Kabupaten Lombok Utara gitu. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa ini ya, bisa cek lagi di website. Untuk Aceh berarti nggak ada ya, karena Aceh provinsi sendiri ya. Nah, berarti nggak ada Kak Kurota ini. Jadi kalau misalnya mau daftar, ikut yang prasejahtera, kalau misalnya mau memenuhi, kalau nggak bisa ngikut ke beasiswa reguler gitu ya. Oke, baik. Bisa lanjut ya. Ini ada dari Kak Nafi Uljana. Mohon maaf Kak Lina, menurut Kak Lina, apa yang membedakan Kak Lina dengan calon pendaftaran atau saingan Kak Lina dulu waktu mendaftar? Oke, awal saya daftar LPDP saya juga mikirnya ini saingan saya nih gitu. Karena waktu itu kan ketika wawancara kita dikelompokkan gitu. Jadi yang karena saya itu ke sosial gitu ya waktu itu. Pokoknya orang-orang BK gitu ya, orang-orang BK, kemudian orang-orang yang satu lingkungan dengan saya itu ada di sana. Nah, saya mikirnya, "Waduh, ini saingan saya ini orang-orang BK nih," gitu ya.
Walaupun mereka mungkin BK pendidikan atau BK dakwah gitu ya, tapi sama-sama BK gitu. Itu jadi nomor urutnya itu ini, nomor urutnya itu urutan gitu, orang-orang yang memiliki background yang sama. Nah, saya pikir inilah ininya saya gitu, saingan saya, tapi ternyata bukan adik-adik. Jadi saingan saya itu adalah diri saya sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya ketika kualitas diri kita itu memenuhi, kita bisa lolos gitu. Jadi orang lain itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap diri kita. Mau ada teman kita yang sangat dahsyat sekali kontribusinya yang sudah dilakukan misal, mau teman kita itu yang prestasinya itu luar biasa banyaknya gitu ya, itu nggak ngaruh sama sekali ke diri kita gitu. Nggak sama sekali nggak ngaruh, dia bukan saingan kita. Karena saingan kita ya diri kita sendiri, bagaimana kita mempresentasikan diri kita, bagaimana kita kontribusi yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan seperti apa gitu. Kalau kita itu memenuhi, passing grade gitu ya, memenuhi apa yang diinginkan kualitas dari LPDP, ya kita bisa lolos gitu. Tanpa kita harus tahu, tanpa kita harus, ini ya, beradu mungkin sama teman kita, sama saingan kita gitu. Jadi kalau dibilang saingan, nggak ada saingan gitu. Karena LPDP itu nggak menilai si A dan si B itu yang layak yang mana, gitu. Tapi pertanyaannya adalah si A layak apa enggak, gitu. Jadi nggak ada saingan ya, Kak, ya. Karena LPDP itu menilai bukan dari peringkat gitu ya, bukan dari peringkat, tapi LPDP itu menilai dari kita seperti apa gitu. Apakah kita secara kualitas memenuhi syarat LPDP atau tidak, gitu. Semoga menjawab. Oke, itu tadi jawaban buat Kak Nafiul ya. Ini selanjutnya ada dari Kak Wahyu Kuswidianti. Untuk yang beasiswa S2 reguler dalam negeri, itu persyaratannya harus TOEFL ITP ya Kak, dan minimal harus 500. Dan untuk beasiswa LPDP, apakah ada persyaratan batas umur maksimal atau tidak ya? Gimana tuh Kak Lina? Oke, untuk TOEFL-nya itu sebenarnya nggak hanya ini ya, nggak hanya ITP saja, tapi ada beberapa nih. Jadi untuk program magister dalam negeri itu ada syaratnya ada TOEFL ITP minimal 500, TOEFL IBT 61, kemudian PTI berapa nih akademik 50. Ini yang terbaru kayaknya nih tahun 2022. Tapi juga bisa menggunakan IELTS dengan skor 6,0. Nah, jadi nggak hanya TOEFL ITP ya, tapi bisa pakai TOEFL IBT dan juga IELTS dengan memenuhi, skor yang tadi sudah saya sebutkan, gitu. Pun dengan doktoral itu juga nih, kalau untuk doktoral itu TOEFL ITP-nya minimal 530 gitu, untuk IBT-nya 70 dan untuk IELTS-nya itu 6,0 gitu. Dan batasan umur ada batasan umurnya. Untuk S2 itu untuk magister ya, itu paling tinggi itu berusia 35 tahun. Jadi teman-teman yang usianya masih di bawah 35 tahun berarti bisa ya, tapi kalau udah 35 tahun itu udah nggak bisa daftar untuk program magister. Kemudian untuk program doktoral itu paling tinggi daftar itu 40 tahun. Jadi kalau udah 40 tahun mau daftar program doktoral nggak bisa, secara umur udah ditolak duluan gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, itu semoga cukup menjawab ya Kak. Lalu ada lagi nih dari Kak Iana Tunasiha, tanya lagi. Hehe. Untuk mendapatkan LOA itu seperti apa ya Kak? Apa seperti kita datang ke kampus tujuan atau mengontak pihak kampus dan lain-lain? Dan untuk mendapatkan LOA untuk kampus tujuannya yang berada di luar negeri juga seperti apa ya? Oke, cara mendapatkan LOA baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah kita mendaftar dan kita lolos, ya. Jadi mau teknisnya seperti apa LPDP itu nggak mau tahu. Jadi LPDP itu maunya udah langsung dalam bentuk surat LOA gitu. Jadi, yang menyatakan bahwa kita diterima di universitas apa gitu. Nah untuk cara-caranya, LPDP nggak mau tahu gitu. Ya kita mau daftar ribet-ribet sendiri, pusing-pusing sendiri, mau ke jalur tesnya gitu, administrasinya sendiri gitu.
Jadi LPDP nggak ada hubungannya sama LPDP, dan kita nggak perlu juga bilang bahwa saya tuh dapat beasiswa LPDP dan saya mau daftar ke sini, itu nggak perlu, itu nggak bakal ngaruh juga gitu. Jadi daftar LPDP dan daftar LOA itu berbeda ya, udah beda jalur gitu. Itu sendiri-sendiri 2 hal yang berbeda gitu. Nggak usah bilang saya udah jadi awardee gitu, nggak usah gitu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu sama, jadi kita nyari infonya sendiri, kita nyiapin berkasnya sendiri, kita kalau misalnya tes tertulis ya silakan tes tertulis, dan LPDP itu hanya, taunya ya, oh si A lolos gitu, si A udah dapat LOA nih, udah lolos gitu, udah diterima gitu. Gitu. Tuh, Jadi jadi kalau kalau misalnya yang di luar negeri, ya silahkan cari-cari info yang kampus tujuan di luar negeri seperti apa, gitu ya. Oke, itu tadi ya cukup menjawab. Lalu ada yang bertanya lagi Kak Anton Trista. Untuk program studi S1 sebelumnya apakah harus berakreditasi A juga untuk mendaftar LPDP? Dan beasiswa LPDP luar negeri itu apakah harus pakai IELTS atau boleh hanya pakai TOEFL ITP? Oke, untuk minimal ini ya, untuk dia tuh lulusan akreditasinya itu apa gitu ya, dari S1 gitu ya. Itu nanti saya jawab belakangan ya, karena saya kebetulan untuk S1-nya itu udah A gitu akreditasinya, jadi tidak dipermasalahkan gitu. Kemudian untuk ini ya, untuk jalur LPDP luar negeri ya tadi ya? Nah, itu sebenarnya untuk jalur untuk masuk LPDP itu tadi ya, yang sudah saya sebutkan itu bisa pakai ITP, ini untuk LPDP ya, untuk masuk LPDP-nya. Karena gini, saya tegaskan lagi bahwa kita daftar LPDP beasiswa dan juga kita daftar kampus itu 2 hal yang berbeda. Jadi ketika LPDP itu membolehkan kita pakai ITP, walaupun kita tujuan LN, itu nggak masalah. Nah, jadi bisa, tetap bisa. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan LOA dan misalnya syarat dari universitas yang ada di luar negeri, itu mengharuskan kita itu syarat administrasinya itu dari IELTS gitu, ya kita harus mengusahakan itu, gitu. Jadi tergantung, dari kampus tujuannya yang di luar negeri itu mempersyaratkan sertifikat bahasa Inggrisnya apa nih? Apakah TOEFL ITB boleh atau IELTS boleh? Kalau sejauh ini yang saya tahu dari para awardee yang di luar negeri itu pakainya itu IELTS gitu. Jadi untuk ITP itu biasanya yang di dalam negeri, kalau di luar negeri itu pakainya IELTS. Begitu. Oke, terjawab ya. Nanti yang satunya masih menjadi PR. Lalu ada lagi dari Kak Eko Wibowo. Kak, biasanya berapa persen pendaftar yang diterima jalur LPDP? Lalu kalau udah dapat nih beasiswa LPDP, boleh nikah nggak sih? Gimana tuh Kak Lina? Oke, kalau berapa persen itu hanya LPDP yang tahu sepertinya, karena sejauh ini saya belum menemukan sebuah data gitu yang memang menyebutkan bahwa berapa persen yang diterima itu nggak ada. Tapi kuota dari LPDP sejauh ini yang saya tahu ketika PK itu ada gitu. Tapi itu tidak dipublikasi secara umum gitu. Gitu. Kemudian boleh nikah nggak? Boleh banget, saya pas daftar LPDP juga nikah gitu ya, baru nikah gitu saya daftar, dan banyak juga teman-teman saya yang lagi S2 itu kemudian nikah di tengah jalan. Tapi yang penting studinya tetap jalan gitu, nggak apa-apa kalau misalnya mau nikah, LPDP nggak ngelarang gitu ya. Nggak ngelarang. Hanya saja kalau misalnya menikah itu biasanya nanti itu berkaitan dengan kontribusi dan kondisi ya. Biasanya nanti dikorek juga nanti gimana kalau misalnya di tengah-tengah hamil, istrinya hamil mungkin, atau yang perempuan hamil itu nanti gimana gitu. Nah itu kadang-kadang di situ jadi bahan wawancara juga. Dan kita tentunya harus menyiapkan dong, kira-kira rencananya seperti apa gitu. Kalau dulu saya juga begitu, saya sudah menikah gitu. Kemudian apakah pasangan itu men-support gitu? Nah, ya saya jawab memang sesuai dengan rencana kita, begitu kita berdua seperti apa gitu. Jadi bisa banget ya, bisa banget nikah. Oke, itu tadi terjawab ya.
masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa langsung hidupin audionya untuk bertanya. Kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Ini ada lagi nih, Mbak Ega bertanya lagi. Kak, ada perbedaan nggak sih antara LPDP tahap 1 dan LPDP tahap 2? Oke, bedanya itu hanya di waktunya saja. Biasanya kalau masih dalam 1 tahun itu untuk aturan-aturannya itu masih sama. Kecuali pas waktu ini pandemi ya, karena dulu tuh hanya ada 1 tahap dan itu pun hanya untuk jalur beasiswa santri kalau nggak salah itu sama yang PTUD. Nah, itu karena kondisi ya. Tapi normalnya biasanya untuk 1 tahun itu ada 2 tahap dan itu sama aja. Dari tahap-tahapannya sama, proses seleksinya juga sama, gitu. Oke, itu tadi cukup menjawab ya Mbak Ega. Apa bedanya daripada LPDP tahap 1 dan juga tahap 2? Lalu ada lagi, ada Kak Eko Wibowo. Untuk besaran beasiswa yang diperoleh itu berapa ya, Kak? Untuk besaran beasiswa, untuk dana pendidikan itu tergantung dari universitas masing-masing ya. Kalau universitas masing-masing itu kan kayak misalnya UNY, UGM itu kan beda ya untuk biaya pendidikannya. Terus kemudian UIN juga beda gitu ya, UI juga beda gitu. Jadi untuk besaran pendidikannya itu sesuai dengan tagihan untuk dana pendidikan. Tapi untuk dana yang lainnya itu juga ada yang menyesuaikan, ada yang enggak. Karena dana yang disupport itu cukup banyak. Salah satu di antaranya yang sama itu asuransi kesehatan, itu sama, kelas A. Kemudian untuk dana buku 10 juta per tahun, itu semuanya sama, yang di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk yang beda itu untuk, bulanan itu juga beda untuk living allowance, dana hidup bulanan itu juga ada dua macam, itu tergantung tinggalnya di daerah mana. Tentunya beda orang yang ada di Jogja misalnya, Jogja dengan, yang ada di Bandung kuliahnya itu nanti biaya hidupnya beda. Bagi yang kuliahnya di Jogja S2-nya itu beda dengan yang ada di Bandung. Jadi tergantung, lokasinya juga gitu. Tapi hanya ada 2 sih, di kota besar sama yang di kota yang biasa aja gitu, gitu. Kalau dana pendidikan itu tergantung dari universitas masing-masing sesuai dengan tagihan. Oke, cukup menjawab ya, Kak Eko. Lalu ini ada lagi pertanyaan dari Kak Reski. Kak Reski, salam kenal, saya Reski dari Goa. Ingin bertanya terkait pemberian rekomendasi. Apakah jabatan dan kelengkapan deskripsi tentang kita di surat rekomendasi itu berpengaruh? Oke, terkait dengan rekomendasi ya, jabatan. Kalau untuk jabatan yang memberikan rekomendasi, itu sebenarnya tidak ngaruh ya. Tapi yang lebih ngaruh tuh ini, siapa ya kita itu siapanya yang memberikan rekomendasi. Karena ada sebuah kasus bahwa ketika wawancara, saat itu juga tuh ada yang telepon rekomendasinya, "Kenal nggak nih sama si ini?" Gitu. Seberapa kenal gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, kita mau, minta rekomendasi ke rektor, sedangkan kita nggak deket gitu, dia cuman kita, sama mahasiswa, dia rektor gitu ya, tapi kita nggak deket gitu. Ya jadi jangan mencoba gitu, jangan berani mencoba gitu, karena takutnya nanti, kan kita nggak tahu tuh LPDP mau mengenal kita sejauh mana, jangan-jangan nanti ditelepon, karena ada kasus seperti itu ya, walaupun tidak semua, tapi ya buat jaga-jaga ya yang udah kenal aja gitu, gitu. Jadi ada beberapa kasus yang langsung ditelepon, jadi pastikan yang memberikan rekomendasi itu kenal dengan kita, walaupun hanya misalnya pembimbing akademik atau pembimbing skripsi kayak gitu. Gitu, pokoknya yang dekat sama kita. Boleh misalnya dekan, boleh kalau kita kenal gitu, kalau beliau memang paham kita, kalau nggak paham ya jangan berani-berani juga gitu ya. Itu berpengaruh, jadi jabatan itu nggak berpengaruh ya, tapi kedekatan
kita itu yang bisa saja berpengaruh. Kalau misalnya dicek kemudian ternyata nggak kenal nggak, kan kita yang jadi kena kan, gitu. Kemudian, kelengkapan deskripsi tentang kita, oh maksudnya itu di formnya gitu ya? Di formnya itu sejauh ini saya tidak ada ini ya, tidak ada kasus misalnya di deskripsinya buruk atau bagus sekali, itu tidak ada. Tapi pasti kan kalau yang namanya rekomendasi kan pasti yang baik-baik gitu ya, gitu. Jadi kalau yang berpengaruh itu lebih ke kedekatan. Kalau saya melihat dari segi beberapa kasusnya, yang kelihatan itu dari segi kedekatannya, seberapa dekat, rekomendasi sama yang diberi rekomendasi, begitu. Oke, itu tadi cukup menjawab ya Kak Reski tentang bagaimana surat rekomendasi itu berpengaruh pada proses pendaftaran. Lalu ada Kak Iing Ihsanuddin bertanya mengenai esai itu formatnya seperti apa sih Kak yang diinginkan oleh LPDP? Oke, kalau ngomongin format itu nggak ada sebenarnya ya LPDP. Hanya saja ketika LPDP itu bilang ini proposal penelitian, ya yang jelas ya pasti latar belakang ya secara umum ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaatnya apa gitu ya. Kemudian pakai metode apa, metode penelitiannya apa gitu. Jadi tergantung dari secara umum itu apa, kalau misalnya proposal penelitian kan seperti itu ya, secara umumnya isinya kayak gitu. Kemudian kalau tadi tuh yang rencana kontribusi, rencana pasca studi gitu ya, itu formatnya seperti apa? Itu sebenarnya nggak ada formatnya, ya kita bicara yang secara umum aja, biasanya kan dari umum ke khusus gitu ya. Jadi seperti piramida terbalik yang saya katakan tadi, kita bisa ngomongin dulu nih permasalahan di Indonesia. Kalau esai kan biasanya diawali dengan latar belakang dulu ya. Latar belakangnya misalnya kalau kita fokus konsennya di pendidikan, kita bisa ngomongin ke pendidikan Indonesia seperti apa, kemudian masalahnya apa. Nah, kemudian kamu tuh sebagai apa gitu, perannya apa, kontribusi yang udah dilakukan apa, yang telah dilakukan apa, kemudian kontribusi yang akan datang setelah S2 itu yang berkaitan dengan tadi, barangkali bisa menjawab permasalahan gitu ya. Kalau yang diharapkan kan menjawab permasalahannya, kalau misalnya dalam pendidikan ya masalahnya apa gitu. Kalau saya kan dulu kan ini ya, karena kayak saya di kota di Kabupaten Banyumas gitu ya. Dulu di esai saya itu latar belakangnya tuh intinya gini, di Banyumas itu untuk guru BK itu sangat masih belum memenuhi syarat kalau dalam secara teori gitu ya. Secara teori itu perbandingan antara guru BK dan siswa itu tidak sesuai gitu, tidak sebanding. Artinya masih banyak kekurangan guru BK gitu. Nah, kemudian hadirlah gitu saya dengan niat yang begini begini begini, pengen S2 dan pada ending-nya itu saya tuh pengen menciptakan gitu ya, bukan menciptakan ya, tapi ingin menjadi dosen yang mendidik para guru BK yang akhirnya nanti harapannya ke depan itu guru BK yang masih kosong gitu ya, bisa terisi gitu. Nah gitu, jadi menjawab permasalahan yang ada di latar belakang. Ya, saya kan misalnya gitu ya, latar belakangnya apa gitu, kemudian di akhir dikaitkan dengan kontribusi gitu, dengan menjawab permasalahan yang sudah tadi kita bahas di atas gitu. Gitu. Jadi, seperti itu kira-kira. Oke, cukup menjawab ya Kak Iing Ihsanuddin dan teman-teman yang lain tadi sudah bertanya, sudah dijawab juga oleh Kak Lina, semoga jelas. Atau kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan lagi terkait seputar tentang beasiswa LPDP, bisa ditanyakan. Kalau bisa juga diaktifkan audionya jika ingin bertanya secara langsung, mungkin tidak harus secara ketik di kolom chat seperti itu. Atau ada yang belum terjawab? Oke, sambil Boleh tanya menunggu. nggak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum, sebelumnya mau tanya, ini masih nggak paham soal LOA. Nah, soal LOA ini berarti kan kita kan ke kampus, itu berarti kan kita nge-review dulu dong ke kampusnya langsung atau lewat website ya, Kak?
Soalnya ada beberapa yang aturan dari kampus yang harus ke kampus itu sendiri, tujuan kampus itu sendiri, ada yang lewat website gitu. Terus pasti kan setiap kampus kan punya apa? Kampus tujuan itu kan punya syarat dan ketentuan tertentu ya, Kak. Nah, terus yang bisa bikin kita lolos untuk dapetin LOA ke kampus yang tujuan kita itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Iya, nge-review ya, nge-review atau informasi berkaitan dengan kampus tujuan. Ini memang salah satu hal yang harus banget, wajib banget kita lakukan karena biasanya LPDP bakal nanya nih, "Kenapa kamu pilih kampus A, bukan kampus B?" Nah, jadi kita harus tahu dulu tuh, kampusnya itu apa gitu ya, akreditasinya bagaimana, visi misinya bagaimana dan sebagainya. Nah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kalau dulu tuh saya searching melalui WA aja, melalui website ya. Salah satunya website, kemudian YouTube, review dari yang review kampus itu kan ada ya, kemudian yang link official-nya yang ini gambaran umum kampus tersebut itu yang official-nya bagaimana. Jadi di YouTube, website, kemudian website official ya, dan juga kan kadang-kadang juga ada ya orang-orang yang nulis alumni-alumni tuh, nulis-nulis tuh, nulis di website, kemudian di blog gitu ya, di YouTube juga nge-review itu juga ada. Nah, yang saya lakukan itu nggak sampai di situ ya, tapi bahkan saya itu nyari di IG, cari alumni atau mahasiswa situ. Kan saya kan di pascasarjana ya, magister. Berarti saya nyari magister yang ngikutin siapa, saya tanya satu-satu tuh. Beberapa ada yang saya list, kemudian saya tanya nih, dan bahkan saya minta kontaknya, saya minta info-info di situ gitu. Jadi, nyarinya sampai sebegitunya gitu salah satunya ya. Terus kemudian, bisa datang langsung ke universitasnya biar tambah mantap gitu ya, dan ketika kita memiliki waktu yang luang gitu ya, ya bisa juga tuh, lebih bagus juga bisa langsung ke kampusnya kayak gitu. Kemudian gimana cara kita bisa lolos dan dapetin LOA gitu ya, yang pasti kita harus pahami dulu syaratnya di sana itu apa, karena setiap universitas itu beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu, kampus itu tuh syaratnya apa gitu. Kalau kalau misalnya jalur kan ada beberapa jalur juga ya, jalur portofolio, jalur CBT, jalur apa kan tiap universitas juga namanya beda-beda. Kalau di UI kan namanya kan SIMAK ya, SIMAK UI gitu kan. Kalau di UN ini namanya CBT gitu, beda-beda ya, tapi sih pada intinya sih anu tes tulis gitu, tes tertulis gitu, gitu. Jadi, kita kalau misalnya mau daftar yang jalur tes tertulis, kita juga harus tahu, ini tes tertulisnya tuh isinya apa aja gitu ya, kita kepoin dulu dong melalui apapun. Sekarang kan media sosial kan banyak sekali ya, jadi kita bisa ngepoin di mana pun gitu, cari tahu, yang penting kita nggak mageran gitu. Jadi walaupun kita rebahan ya setidaknya ada informasi lah yang kita dapat gitu. Jadi kita harus tahu, syaratnya apa aja, gitu. Syaratnya apa aja, kemudian kalau misalnya tes tertulis, materinya apa aja, biar kita tuh mempersiapkan dengan mantap dan, harapan kita bisa lolos itu bisa, tercapai, begitu kira-kira. Semoga menjawab. Oke, cukup terjawab ya Kak Dini pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada 1 menit untuk dijawab pertanyaannya oleh pemateri kita. Oh, ini ada nih Kak di kolom chat. Oke, intinya untuk dapat surat rekomendasi mendaftar S2, apakah yang merekomendasikan harus sejurusan dengan yang kita pilih atau boleh dari mana saja? Oke, boleh dari misalnya luar jurusan, misalnya gini, saya jurusan BK nih, tapi saya deket dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan misalnya. Nah, dan dia bukan sejurusan dengan kita, tapi kita deket. Kita bisa banget gitu ya, bisa banget, ini minta rekomendasi, yang penting itu dekat sama kita. Misalnya kedekatan kita karena misalnya saya tuh aktif di BEM gitu ya, jadi kita deket gitu, itu bisa. Dan itu nyambung kok kalau misalnya,
merekomendasikan jadinya nyambung. Oh, karena dia itu aktivis gitu ya, sering bolak-balik ke rektor gitu ya. Nah, ke rektorat gitu misalnya. Itu bisa jadi sangat memungkinkan dan sangat bisa ketika rekomendasi itu tidak sejurusan gitu. Tapi harus dengan ada alasan gitu, emang kedekatannya itu di mana sih gitu. Kalau misalnya saya tuh mau rekomendasi rektor karena rektor itu bapak saya ya, ya gimana ya? Ya dipilih yang lain gitu. Kalau urusan kedekatan secara keluarga itu kan menjadi kurang, gitu loh ya. Jadi dipilihnya itu memang yang ada kedekatan misalnya, "Oh saya itu pernah jadi asisten beliau ketika penelitian." Nah, walaupun bukan sejurusan itu bisa gitu. Gitu. Jadi, boleh, nggak harus sejurusan, boleh dari mana saja, yang penting ada kedekatan yang bisa menjadikan alasan ya memang dekat di situ. Oh dekat di mana? Oh asisten. Oh dekat di mana? Oh ternyata dia aktivis, sering berkoordinasi dengan saya gitu, misalnya gitu. Itu bisa sekali. Oke, itu Kak Syaza ya, tadi jawabannya. Semoga menjawab. Ada satu lagi nih, dari Kak Handaru Baskara Aji. Apakah ada durasi waktu tertentu untuk berlakunya beasiswa ketika kita sudah dinyatakan lolos LPDP? Apabila kita belum memilih kampus untuk tempat kita berkuliah, gimana ya Kak? Durasi, berlakunya jadi ada berlakunya. LPDP itu memberikan waktu kita sekitar 1,5 tahun ya, 18 bulan. 18 bulan, eee, kita untuk nyari LOA. Jadi ketika LOA-nya itu kita belum dapat LOA, udah jatahnya udah habis nih, udah 18 bulan gimana? Ya hangus gitu. Soalnya ada juga nih kasus, nah ini jadi kita jadi nangkep juga nih pembelajaran. Jadi ada kasus, dia itu ngambilnya di LN semua dan itu perguruan tinggi utama dunia bisa dikatakan, karena ya milihnya Stanford, Harvard gitu ya. Nah jadi tapi dia itu nggak mengukur kemampuan dirinya gitu, kan susah tuh. Nah misalnya gini, saya dengan kemampuan yang seperti ini pengen daftar di Stanford University atau di Harvard University gitu ya, atau di MIT gitu ya. Tapi saya nggak mempertimbangkan kemampuan saya gitu. Ya susah, nggak dapet nanti LO-nya, nanti hangus dan itu kasusnya banyak adik-adik semuanya, banyak. Itu banyak kasusnya, akan diberikan pilihan 3 tuh, 3 universitas. Tapi 3 universitas itu tinggi-tinggi semua. Nah, setelah 18 bulan, itu ditolak, ibaratnya ditolak semua kan sama ketiga-tiga universitas itu, akhirnya gimana? Hangus beasiswa LPDP-nya. Jadi ini, saran saya kalau misalnya milih perguruan tinggi, itu kita milih yang memang, sesuai dengan kebutuhan yang pertama, ada nggak nih prodi kita di situ, ada nggak nih? Kalau ada, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira bisa nggak kita itu lolos di situ? Bisa nggak kemampuan bahasa Inggris kita misalnya, eee, nyukup nggak kalau misalnya daftar di situ? Nah itu, jadi, kita nggak hanya mempertimbangkan kebutuhan kita, "Oh di sana ada kok prodi saya yang saya tuju." Nggak hanya itu, tapi kemampuan kita itu kira-kira nyandak nggak gitu sampai ke sana. Kalau nggak nyandak ya pilih yang ya diturunin dikit gitu, diturunin dikit ya. Paling nggak kalau misalnya 2 perguruan tinggi yang tinggi gitu ya, yang, ininya tuh bagus gitu ya, paling nggak ada satu yang kira-kira mudah dijangkau gitu, yang kira-kira ini pasti lolos gitu. Karena sayang banget ya kalau misalnya udah lolos LPDP, tapi selama 18 bulan kita nggak dapat LOA karena ditolak semua oleh universitas gitu kan. Sayang gitu ya, kita harus daftar lagi dong LPDP-nya gitu. Gitu ya, semoga menjawab dan ini sekalian ini ya, saya menjawab yang tadi. Ada syarat nggak yang, mmm, kita dari akreditasi apa gitu ya, akreditasinya apa minimal gitu. Kalau dari persyaratan umum saya baca itu hanya seperti ini, telah menyelesaikan studi program diploma 4, D4 atau sarjana atau S1 untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa doktor atau diploma 4, D4 atau sarjana langsung doktor. Bagi pendaftar dari diploma 4 langsung doktor wajib memenuhi ketentuan bla bla bla. Jadi di sini nggak dicantumin bahwa, kita itu minimal dari akreditasi apa. Sejauh ini saya belum menemukan
Tapi tetap kita harus selalu update karena kebijakan setiap tahun itu beda-beda. Kalau misalnya mau apply di tahun depan ya kita harus benar-benar mencermati tuh, bisa nggak gitu ya. Semoga menjawab. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab langsung oleh Kak Lina seputar tentang beasiswa LPDP. Semoga apa tujuan teman-teman tadi ingin menghadiri seminar pada siang hari ini bisa terjawab ya, kegundahan dan keresahannya tentang apa itu tips and triknya juga tadi sudah dijelaskan. Dan sebelum menuju closing ya atau penutup acara, boleh teman-teman kita aktifkan videonya semuanya sebentar saja. Kita foto bersama, mumpung masih ada Kak Lina sebagai pematerinya di sini, kayak gitu ya. Boleh teman-teman sebentar saja, tidak lama. Boleh videonya diaktifkan. Ya, tuh kan terlihat cantik-cantik dan tampan-tampannya. Siapa? Oh ya, ya. Sambil menunggu, ayo yang lain videonya juga masih diaktifkan ya. Nah, kita foto bersama terlebih dahulu ya Kak Lina ya, sebelum Kak Lina nanti mengakhiri dan bisa pulang. Semuanya juga bisa pulang. Oke, siap? Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Yes, oke. Sekali lagi ya Kak, kita dari Academy Leader itu punya satu slogan ya. Apa ya namanya ya? Ya, kita itu bisa teman-teman nanti tangannya seperti huruf L, leader ya, kan Academy Leader. Jadi ini artinya adalah teman-teman semuanya calon-calon pemimpin, calon-calon pejuang masa depan yang akan memimpin daripada bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Oke, kita bisa tahan semuanya ya. 1, tangannya L ya Kak. Ya, bisa boleh tangan kanan. 1, 2, 3. Ekspresinya bahagia. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Kalian sangat luar biasa. Ya, jadi tadi foto bersama sudah, dan terakhir silakan closing statement-nya dari Kak Lina. Dipersilahkan, Kak. Oke, baik, closing statement dari saya, buat adik-adik semuanya ya, atau ini ada ibu-ibu barangkali, bapak-bapak ya, yang udah berkeluarga, yang pengen, melanjutkan gitu ya. Jadi ketika ada peluang, kita ada keinginan untuk lanjut S2 dengan beasiswa. Nah, ketika ada peluang, maka manfaatkanlah. Ketika ada peluang untuk belajar, ya, maka manfaatkanlah kesempatan yang ada. Nah, sebentar. Oke, saya tarik ke belakang. Ini ada salah satu apa ini namanya, quotes ya dari saya. Jadi ketika ada kesempatan untuk belajar, ketika ada peluang untuk belajar, maka belajarlah. Belajarlah selagi diberikan kesempatan untuk belajar, karena salah dalam belajar itu wajar. Yang tidak wajar adalah kesalahan yang tidak dijadikan pelajaran. Dari saya begitu, mohon maaf banyak kekurangan. Kita lanjut di grup untuk sesi tanya jawab, barangkali belum ada yang terjawab. Dan terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lina, luar biasa ya materinya yang disampaikan. Semoga kembali lagi itu bisa menjawab pertanyaan dan kegundahan teman-teman semua tentang beasiswa LPDP. Sedikit pantun penutup dari saya. Jalan-jalan ke jalur Sudirman, duduk santai sambil makan mendoan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Siti Nurhaila Sari pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.